Sudah menjadi kebiasaan bagi Raka dan tiga sahabatnya, Dimas, Santi, dan Andi, mengisi waktu liburan dengan mendaki gunung. Kali ini, mereka sepakat untuk mendaki Gunung Kemuning, sebuah gunung yang jarang didengar, namun terkenal memiliki jalur yang masih alami. Bagi mereka yang gemar tantangan, lokasi ini sangat menggoda. Namun, ada satu hal yang membuat Gunung Kemuning terkenal di kalangan pendaki. Kisah-kisah mistisnya. Katanya, gunung ini dijaga oleh makhluk halus. Banyak yang bilang pernah tersesat, walaupun sudah menggunakan GPS, ucap Santi, menatap layar ponselnya sambil membaca artikel tentang gunung tersebut. Ah, itu cuma cerita-cerita untuk menakut-nakuti orang. Lagi pula, kita sudah sering mendaki, kan? Pasti aman, jawab Andi dengan penuh percaya diri, sambil merapikan perlengkapannya. Raka hanya tersenyum kecil, menahan komentarnya. Meskipun ia tak pernah percaya sepenuhnya pada hal-hal mistis, ia juga tahu bahwa alam memiliki cara tersendiri untuk mengingatkan manusia agar tidak meremehkan kekuatannya. Dimas, yang biasanya ceria, kali ini terlihat agak pendiam. Ada sesuatu dalam raut wajahnya yang membuat Raka bertanya-tanya, tapi ia memilih untuk tidak membahasnya. Mereka memulai perjalanan dari sebuah desa kecil bernama Desa Sukamaju. Desa ini menjadi gerbang menuju jalur pendakian Gunung Kemuning. Saat tiba, mereka disambut oleh suasana yang terasa sedikit janggal. Tidak seperti base camp gunung lainnya yang biasanya ramai. Tempat ini sepi, bahkan terkesan sunyi. Hanya ada seorang pria tua yang duduk di bangku kayu dekat pos pendaftaran. "Selamat siang, Pak. Kami mau mendaki Gunung Kemuning. Bisa bantu kami daftar?" tanya Santi dengan sopan. Pria tua itu memandang mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Ada sesuatu yang membuat keempatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa detik, pria itu akhirnya berbicara. "Anak-anak muda, kalian yakin ingin mendaki gunung ini? Gunung Kemuning bukan tempat biasa." Andi tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ah, Pak, kami sudah sering mendaki kok. Tenang saja, kami tahu apa yang kami lakukan." Pria tua itu menggeleng pelan. "Bukan soal tahu atau tidak, nak. Gunung ini punya penghuni. Jika kalian tidak menghormatinya, kalian akan menyesal." Mendengar itu, Dimas yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Kami akan berhati-hati, Pak. Mohon doanya agar perjalanan kami lancar." Pria tua itu tidak menjawab, hanya memberikan selembar peta lusuh dan meminta mereka menuliskan nama-nama di buku pendaftaran. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi meninggalkan pos. "Serem banget ya orangnya," bisik Santi sambil melirik ke arah pria tua itu. "Ah, abaikan saja. Ayo kita mulai." "Sudah siang," ujar Andi sambil memimpin rombongan keluar dari base camp. Jalur pendakian Gunung Kemuning memang indah. Pohon-pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti sengaja membuat jebakan. Sementara, suara burung dan serangga menjadi musik alami yang mengiringi perjalanan mereka. Namun, semakin dalam mereka melangkah, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin dan hutan di sekitar mereka seolah semakin rapat, menutupi cahaya matahari. "Raka, kau merasa enggak? Suasananya jadi aneh," bisik Santi sambil berjalan mendekatinya. Raka mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama, tapi ia tidak ingin membuat teman-temannya panik. Mungkin ini cuma perasaan kita saja. Fokus saja pada langkah kita. Namun, tak lama kemudian, sesuatu terjadi. Dimas tiba-tiba berhenti berjalan dan memandangi sebuah pohon besar di sisi jalur. Pohon itu memiliki batang yang sangat besar, hampir 2 kali lipat dari pohon lainnya di sekitar. "Kenapa, Dim?" tanya Andi, yang mulai merasa tidak sabar. Aku merasa pohon ini seperti memanggilku," jawab Dimas dengan suara pelan, hampir berbisik. Andi tertawa keras. "Apa? Memanggilmu? Sudahlah,
Jangan aneh-aneh, Dim. Ayo jalan. Namun, sebelum Dimas bisa menjawab, suara pelan seperti bisikan terdengar dari arah pohon itu. Bisikan itu samar, namun cukup jelas untuk membuat keempatnya terdiam. Pergilah. Santi mencengkram lengan Raka dengan erat, wajahnya pucat. Kamu dengar itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Raka mengangguk. Kali ini ia tidak bisa menyangkal apa yang mereka alami. Ya, aku dengar. Tapi jangan panik. Mungkin itu cuma angin. Namun, saat mereka mulai melangkah menjauh, bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih keras dan menyerupai erangan. Kali ini, tak ada yang bisa menyangkal bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Lari, teriak Andi, memimpin mereka untuk menjauh dari pohon itu. Namun, dalam pelarian mereka, Dimas tiba-tiba terjatuh. Saat Raka menoleh untuk membantunya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di belakang Dimas, seolah menahannya untuk tidak pergi. Dimas berusaha bangkit, namun tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan hitam besar itu tetap berdiri di belakangnya. Matanya yang merah menyala memancarkan aura mencekam. Raka, Santi, dan Andi terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau berbicara. Seolah udara di sekitar mereka menjadi berat, menekan seluruh tubuh mereka. Bantu aku. Suara Dimas terdengar parau, hampir seperti bisikan. Raka adalah yang pertama tersadar dari keterpakuannya. Dengan cepat, ia berlari ke arah Dimas. Bangun, Dim. Kita harus pergi. Ucapnya sambil menarik tangan temannya. Namun, tubuh Dimas tetap tidak bergerak. Kakinya seperti tertanam di tanah. Apa yang kalian lakukan? Lari! Teriak Andi yang berdiri beberapa meter di depan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun Raka tidak mendengarkan. Ia bertekad untuk tidak meninggalkan sahabatnya begitu saja. Ketika Raka mencoba menarik Dimas sekali lagi, bayangan hitam itu mulai bergerak. Sosoknya yang besar melayang tanpa suara, mendekat dengan perlahan. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar semakin dingin. Raka bisa merasakan sesuatu yang menyerupai tekanan besar mengarah ke tubuhnya. Hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Santi, yang berdiri tak jauh dari sana, mulai menangis. Raka, jangan dekat-dekat, itu bukan manusia. Serunya dengan suara gemetar. Namun, Raka tidak menyerah. Dengan seluruh kekuatannya, ia menarik tubuh Dimas, hingga akhirnya temannya itu terlepas dari cengkeraman misterius. Dimas tersungkur ke tanah. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Tapi, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara berat dan serak terdengar memenuhi udara. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suaranya seperti berasal dari segala arah, bergema di antara pepohonan, membuat mereka sulit menentukan sumbernya. Sosok bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan. Namun, ketakutan mereka belum berakhir. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalur pendakian dengan cepat. Kabut! Sekarang, gumam Andi. Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya makin kacau. Raka mengangguk sambil membantu Dimas berdiri. Kita jalan cepat, jangan berpencar. Apapun yang terjadi, tetap bersama. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Kabut yang turun bukan kabut biasa. Rasanya seperti memiliki kehidupan sendiri. Setiap kali mereka bergerak, kabut itu seolah mengikuti, menutupi pandangan mereka. Raka mengambil posisi di depan, berusaha mencari jalur yang benar, meskipun hanya berbekal peta lusuh dan naluri. Kita tersesat, ya? Tanya Santi akhirnya, suaranya penuh keraguan. Raka tidak langsung menjawab. Ia memang mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Jalur yang seharusnya lurus tiba-tiba bercabang menjadi dua. Padahal menurut peta yang diberikan pria tua tadi, jalur Gunung Kemuning hanya memiliki satu rute utama. Ini nggak masuk akal. Jalur gunung nggak mungkin berubah, gumamnya. Dimas, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti lagi. Ia memandang ke salah satu cabang jalur itu, wajahnya kembali pucat. Aku dengar suara. Apalagi, Dim? Tanya Andi dengan nada frustrasi. Ia mulai kehilangan kesabaran. Dimas menunjuk ke arah jalur kiri. Ada yang memanggil namaku dari sana. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Dimas. Namun tak ada yang bisa mereka lihat selain kabut putih pekat. Hanya keheningan yang menyelimuti. Tapi entah mengapa, suasana di jalur kiri terasa lebih berat, lebih menekan. Dimas, jangan mulai hal aneh lagi. Kita ambil jalur kanan dan selesai, bentak Andi. Namun sebelum ada yang bisa mencegahnya, Dimas mulai melangkah menuju jalur kiri. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dimas, kembali! Raka berteriak sambil mengejar, diikuti oleh Santi dan Andi. Tapi setiap kali mereka mencoba mendekat, langkah Dimas semakin cepat, hingga akhirnya ia menghilang di balik kabut tebal. Ini gila! Ini nggak mungkin nyata! Seru Andi, kini benar-benar panik. Diam, Andi. Kita harus cari Dimas dulu, bentak Raka. Ia menatap jalur kiri dengan ragu, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan sahabatnya. Mereka menyusuri jalur kiri dengan hati-hati. Suasana di jalur ini berbeda. Pohon-pohon besar dengan akar mencuat dari tanah tampak seperti makhluk hidup yang mengintai. Suara burung dan serangga yang biasanya menemani perjalanan mereka kini hilang. Hanya ada keheningan dan suara langkah mereka sendiri. Aku tidak suka tempat ini, bisik Santi. Tangannya gemetar saat ia mencengkeram lengan Raka. Kita semua nggak suka tempat ini, balas Raka tanpa menoleh. Namun, tak lama kemudian, mereka mendengar suara samar di depan mereka. Itu adalah suara Dimas. Tapi yang membuat mereka bergidik adalah nada suaranya. Suara itu tidak terdengar seperti Dimas yang mereka kenal. Ada sesuatu yang aneh. Hampir seperti suara itu dipaksakan. Raka, Santi, kemari. Aku di sini. Apa itu benar, Dimas? Tanya Santi dengan ragu. Aku tidak yakin, tapi kita harus pastikan, jawab Raka tegas. Mereka melangkah lebih jauh, mengikuti suara itu. Hingga akhirnya, di tengah kabut yang semakin pekat, mereka menemukan Dimas. Ia berdiri membelakangi mereka. Diam tak bergerak. Namun ada yang salah. Sangat salah. Tubuhnya tampak terlalu kaku, dan kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Dimas, panggil Raka. Dimas tidak menjawab. Ketika Raka mencoba mendekat, tubuh Dimas tiba-tiba berbalik dengan gerakan cepat. Wajahnya kini penuh dengan ekspresi yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Matanya kosong, bibirnya melengkung ke atas dengan senyum yang terasa janggal, bahkan menyeramkan. Aku sudah bilang, kalian tidak seharusnya ada di sini. Suaranya bukan suara Dimas lagi. Itu adalah suara berat dan serak yang mereka dengar sebelumnya. Santi menjerit. Andi mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Sementara Raka, meskipun hatinya bergetar hebat, mencoba menguasai dirinya. Ia tahu, apapun yang sedang mereka hadapi, itu bukan lagi Dimas. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari kami? Teriak Raka dengan suara keras. Namun, sosok itu hanya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tampak terlalu tajam untuk ukuran manusia. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak, berputar seperti pusaran angin, dan suara tawa menyeramkan menggema di udara. Malam ini, kalian milikku. Senyum mengerikan itu masih terpampang di wajah Dimas, atau sesuatu yang menyerupainya. Kabut di sekitar mereka kini berputar semakin cepat, menciptakan pusaran aneh,
yang membatasi pergerakan mereka. Suara tawa berat bergema, seolah berasal dari segala arah, membuat Santi memeluk tubuhnya sendiri sambil bergetar. "Kita harus pergi dari sini!" teriak Andi dengan panik. Suaranya pecah. Raka, yang berdiri di depan, mencoba tetap tenang meskipun dadanya berdegup kencang. Ia tahu jika mereka kehilangan kendali, semuanya akan berakhir buruk. Namun, matanya terus terpaku pada sosok Dimas, yang kini melangkah perlahan ke arah mereka. Gerakannya seperti boneka yang ditarik oleh tali, kaku dan menyeramkan. "Dimas, kalau engkau masih bisa dengar, lawan apapun yang mengendalikanmu," seru Raka. Namun, bukannya menjawab, sosok itu justru tertawa kecil. Kali ini suaranya lebih pelan, tetapi jauh lebih menusuk. "Dia tidak di sini lagi. Tapi tenang, kalian akan segera menyusulnya." Santi menjerit keras saat mendengar ucapan itu. Ia mundur beberapa langkah hingga hampir terjatuh. Andi, yang mulai kehilangan akal, meraih batu besar di dekatnya dan melemparkannya ke arah sosok Dimas. Batu itu tepat mengenai dada, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Sosok itu tetap berjalan, senyumnya semakin lebar. "Tidak ada gunanya," gumam Raka, menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan sesuatu yang bisa dilawan secara fisik. "Kalian harus membayar harga karena berani menginjakkan kaki di sini." Suara berat itu kembali terdengar, kali ini lebih menggema, membuat mereka merasa seperti dikelilingi oleh ribuan suara. Pusaran kabut semakin menekan, mengurung mereka dalam lingkaran yang semakin kecil. "Apa yang kau inginkan dari kami?" teriak Raka. Suaranya dipenuhi amarah dan ketakutan. Sosok itu berhenti sejenak, lalu menatap Raka dengan mata merah menyala. "Hormat, gunung ini adalah tempat suci. Kalian manusia bodoh yang datang tanpa izin, tanpa rasa hormat. Maka, kalian harus menerima akibatnya." Raka mengingat kata-kata pria tua di pos pendaftaran. "Gunung ini punya penghuni. Jika kalian tidak menghormatinya, kalian akan menyesal." Perasaan bersalah mulai menghantui pikirannya. Apakah benar mereka telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya? Tiba-tiba, pusaran kabut berhenti. Suasana menjadi hening, tetapi keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara tawa sebelumnya. Sosok Dimas tetap berdiri di tempatnya. Matanya memandang ke arah mereka dengan tajam. "Kalian masih diberi pilihan," katanya dengan nada yang lebih tenang, tetapi tetap mengerikan. "Pergilah dan tinggalkan salah satu dari kalian di sini sebagai persembahan." Kalimat itu membuat darah mereka membeku. Raka menatap teman-temannya satu persatu. Andi tampak semakin panik, sementara Santi hampir kehilangan kesadaran. Raka tahu mereka tidak bisa meninggalkan siapapun, tapi bagaimana cara melawan sesuatu yang tak bisa dijelaskan? "Kami tidak akan meninggalkan siapapun," jawab Raka dengan tegas, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Sosok itu tersenyum tipis. "Kalian memilih jalan yang sulit." Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Akar-akar pohon mencuat ke permukaan, melilit seperti ular hidup. Salah satu akar berhasil menangkap kaki Santi, menariknya ke bawah. "Raka, tolong!" jerit Santi dengan suara parau. Raka bergegas menarik tangan Santi, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya dari cengkeraman akar tersebut. Namun, akar itu terlalu kuat, seperti memiliki kekuatan yang jauh melampaui makhluk hidup biasa. "Kita harus lakukan sesuatu. Gunakan pisau!" teriak Andi sambil mencari-cari di tasnya. Raka meraih pisau lipat dari saku celananya dan mencoba memotong akar yang melilit Santi. Namun, pisau itu hanya tergores, seolah akar tersebut terbuat dari baja. Santi mulai terisak, tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah. "Tolong, aku nggak mau mati di sini," isaknya. Raka, yang hampir putus asa, teringat sesuatu.
Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan segenggam bunga kantil yang diberikan pria tua di pos pendaftaran. Pria itu tidak pernah menjelaskan kegunaannya, tetapi Raka merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bunga kantil ke akar yang melilit Santi. Seketika, akar itu melepaskan cengkramannya dan bergerak mundur, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Santi terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. "Apa itu tadi?" tanyanya dengan suara lemah. "Entahlah," jawab Raka sambil membantu Santi berdiri. "Tapi ini mungkin satu-satunya harapan kita." Namun, masalah mereka belum selesai. Sosok Dimas kembali bergerak, kali ini lebih cepat. Ia melompat ke arah Raka dengan cakar hitam panjang yang tiba-tiba muncul dari tangannya. Raka berhasil menghindar, tetapi cakar itu merobek tali tasnya, membuat barang-barang berjatuhan ke tanah. "Cepat, taburkan bunga itu lagi," seru Andi. Raka mencoba mengambil bunga kantil yang tersisa. Tetapi, sebelum ia sempat melakukannya, sosok Dimas menghentikan gerakannya. "Kau pikir bunga itu cukup untuk melawan aku?" Suaranya terdengar mengejek. Sosok itu melambaikan tangannya, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, menyapu bunga kantil yang ada di tangan Raka. Mereka kini benar-benar tanpa perlindungan. "Kalian tidak bisa lari dari hukuman kalian," ucap sosok itu sambil mendekat. Namun, saat semuanya terasa tidak ada harapan, suara lain tiba-tiba terdengar. Suara itu halus, tetapi penuh kewibawaan, seperti suara seorang wanita yang datang dari kedalaman hutan. "Cukup!" Sosok Dimas berhenti seketika, matanya yang merah menyala meredup. Dari dalam kabut, muncul bayangan seorang wanita dengan pakaian serba putih. Wajahnya samar, namun aura yang dipancarkan sangat kuat, seolah mampu menghentikan seluruh kekuatan gelap di sekitar. Anak-anak ini adalah tamu. Mereka memang bodoh, tetapi mereka tidak tahu, ucap wanita itu dengan tenang. Sosok Dimas, atau makhluk yang mengendalikan tubuhnya, menunduk. Mereka melanggar aturan. Wanita itu melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat kabut perlahan memudar. "Kau sudah menunjukkan kekuatanmu. Sekarang lepaskan mereka." Raka, Santi, dan Andi hanya bisa berdiri mematung, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dalam sekejap, sosok wanita itu melambaikan tangannya, dan bayangan hitam yang mengendalikan Dimas menghilang seperti debu yang tertiup angin. Dimas jatuh ke tanah, pingsan. Wanita itu menoleh ke arah mereka. "Pergilah sebelum semuanya terlambat." "Tapi, siapa Anda?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Aku penjaga gunung ini, dan kalian tidak seharusnya di sini," jawabnya sebelum menghilang bersama kabut. Raka tahu ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Namun, mereka kini memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dimas masih tak sadarkan diri, tergeletak di tanah dengan napas yang berat. Tubuhnya terlihat pucat, dan bibirnya membiru seolah-olah nyaris kehabisan energi. Raka berlutut di sampingnya, mencoba menggoyangkan bahu temannya dengan lembut. "Dimas, bangun, Dim. Jangan tinggalin kami," panggil Raka dengan nada cemas. Santi dan Andi berdiri tak jauh, memandang dengan wajah tegang. Santi menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Andi, meskipun biasanya keras kepala, kini tampak tak berdaya menghadapi situasi yang mereka alami. "Kita harus bawa dia turun sekarang," ujar Andi akhirnya. "Kalau kita tunggu lebih lama, entah apa lagi yang akan terjadi." "Masalahnya, kita bahkan nggak tahu di mana jalur keluar," balas Raka, pandangannya mengitari sekeliling. Kabut yang sempat memudar kini kembali perlahan-lahan, seolah mempermainkan mereka. Jalur yang tadi mereka lalui kini menghilang, digantikan oleh pepohonan yang lebih rapat dan menyeramkan. Santi mendekat ke arah Raka, suaranya gemetar. "Kamu yakin penjaga itu membantu kita?"
Kenapa semuanya masih terasa salah? Raka menghela napas panjang. Ia sendiri tidak yakin. Wanita berbaju putih tadi memang menyelamatkan mereka dari makhluk yang mengendalikan Dimas. Tapi apa itu benar-benar akhir dari bahaya? Kita nggak punya pilihan lain selain terus bergerak. Ayo, ujar Raka tegas. Raka menggendong Dimas di punggungnya, meskipun tubuhnya sendiri sudah terasa lelah. Mereka mulai berjalan tanpa tujuan jelas, hanya berharap insting mereka bisa membawa ke tempat aman. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh terus terdengar di sekitar mereka. Kadang seperti langkah kaki, kadang seperti bisikan samar. Aku merasa kita dipantau, bisik Santi. Suaranya nyaris tak terdengar. Raka tidak menjawab. Ia juga merasakan hal yang sama. Tapi mengatakan itu hanya akan membuat semuanya semakin menakutkan. Mereka terus berjalan hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ini, bukannya jalur yang tadi? Tanya Andi, menunjuk sebuah pohon besar yang mereka lewati sebelumnya. Akar-akar pohon itu mencuat dari tanah, menciptakan formasi seperti tangan raksasa. Tidak mungkin, seru Santi dengan nada putus asa. Kita berjalan memutar? Kita tidak mungkin berjalan memutar. Raka mencoba menyangkal, tapi jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hutan ini, atau apapun yang ada di dalamnya, tidak membiarkan mereka keluar. Santi mulai terisak lagi. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau. Diam Santi, bentak Andi. Kita belum mati. Jangan panik. Jangan bentak dia, balas Raka dengan nada tajam. Ia menatap Andi dengan mata penuh amarah. Kita harus tetap tenang, atau kita benar-benar akan kehilangan semuanya. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan argumen, suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan. Langkah itu tidak seperti manusia, terlalu berat dan terlalu lambat. Andi langsung mengambil posisi defensif, mencari batu atau kayu sebagai senjata. Apa itu? Bisik Santi, matanya membelalak. Raka memfokuskan pandangannya ke arah suara. Dalam keremangan hutan, ia bisa melihat bayangan besar perlahan bergerak mendekat. Sosok itu tinggi, dengan tubuh yang terlihat seperti diselimuti dedaunan dan tanah. Kepalanya seperti tengkorak rusa besar, lengkap dengan tanduk yang bercabang-cabang. Mata merahnya bersinar terang di antara kegelapan. Itu? Apa? Tanya Andi. Suaranya gemetar untuk pertama kalinya. Raka menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Sosok itu bukan makhluk biasa. Ia tahu mereka tidak bisa melawan. Jangan bergerak, bisik Raka pelan. Mungkin dia hanya lewat. Namun, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Kepala tengkoraknya menoleh perlahan, memandang mereka satu persatu dengan mata merahnya yang menakutkan. Pendaki bodoh, suaranya terdengar seperti guntur. Kalian masuk tanpa izin, tanpa doa. Kalian mengotori tanah ini dengan keangkuhan. Santi langsung jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Kami tidak tahu. Tolong maafkan kami, isaknya. Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan besar yang seperti terbuat dari akar dan lumut. Tangan itu melayang di udara, mendekati Dimas yang masih terbaring tak sadarkan diri. Tidak! Raka berdiri di depan tubuh Dimas, mencoba melindunginya. Apapun yang kau inginkan, jangan ambil dia. Makhluk itu menggeram. Suaranya membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Kalian sudah menantang batas. Kini, kalian harus membayar harga. Tiba-tiba, suara lembut wanita berbaju putih kembali terdengar di tengah ketegangan. Cukup kalah. Makhluk besar itu menoleh, tampak terganggu oleh suara tersebut. Dari balik pepohonan, wanita berbaju putih kembali muncul. Langkahnya tenang, tetapi penuh wibawa. Ia berdiri di antara mereka dan makhluk besar itu, seolah menjadi perisai.
Kau sudah menunjukkan kuasamu. Biarkan mereka pergi, ucap wanita itu dengan nada tegas. Makhluk bernama Kala itu menggeram lagi, tetapi ia menunduk sedikit, menunjukkan rasa hormat. Mereka melanggar aturan. Apa kau akan bertanggung jawab jika tanah ini tidak menerima mereka? Wanita itu menatap Raka dan teman-temannya. Aku akan memastikan mereka memahami kesalahan mereka. Biarkan mereka pergi kali ini. Kala menatap mereka sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Tubuhnya menghilang di balik kabut. Santi menangis lega, sementara Andi jatuh terduduk di tanah. Raka hanya berdiri, memandang wanita berbaju putih dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kau membantu kami?" tanya Raka akhirnya. Wanita itu tersenyum tipis. "Gunung ini tidak sepenuhnya jahat, tapi ia punya aturan dan kalian melanggarnya. Hanya karena kebodohan kalian, aku turun tangan. Kami minta maaf," ucap Raka dengan tulus. "Tolong tunjukkan jalan keluar." Wanita itu mengangguk. "Ikuti aku. Tapi ingat, ini adalah satu-satunya kesempatan kalian." Mereka mengikuti wanita itu dalam keheningan. Jalur yang tadinya tertutup kabut kini perlahan terbuka, menunjukkan jalan yang terasa asing, tetapi seolah-olah membawa mereka semakin mendekati keselamatan. Namun, hati Raka tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu ada sesuatu yang masih belum selesai. Saat mereka hampir mencapai ujung jalur, wanita itu berhenti. Ia menatap mereka dengan tajam. "Setiap orang yang mendaki gunung ini meninggalkan sesuatu. Apa yang kalian tinggalkan?" Raka tidak mengerti. "Apa maksudmu?" Wanita itu hanya tersenyum. "Kalian akan tahu pada waktunya." Dan sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, ia menghilang, meninggalkan mereka berdiri di sebuah bukaan kecil dengan pemandangan desa di kejauhan. Namun, Dimas, yang masih di gendongan Raka, mulai menggeliat pelan. "Dim, kau sadar?" tanya Raka dengan nada penuh harapan. Dimas membuka matanya perlahan. Namun, yang mereka lihat bukanlah teman mereka. Mata Dimas tidak lagi terlihat seperti milik manusia. Irisnya berwarna hitam pekat, dan senyum kecil yang mengerikan muncul di bibirnya. "Kalian pikir semuanya sudah selesai?" bisiknya, sebelum tawa kecil yang menyeramkan keluar dari mulutnya. Tawa kecil itu bergema di tengah keheningan, menyusup ke dalam hati mereka seperti duri tajam. Mata Dimas yang hitam pekat memandang mereka dengan intensitas yang membuat darah membeku. Santi langsung mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. "Dimas, kau kenapa?" bisik Raka dengan nada putus asa. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan lagi Dimas yang ia kenal. "Dia bukan Dimas," jerit Santi, suaranya pecah di udara. "Kita harus pergi. Sekarang." Andi mengangguk, tubuhnya gemetar. Tapi Raka tetap berdiri di tempatnya. Pandangannya terkunci pada sosok temannya yang berubah. "Tidak," gumamnya, meskipun suaranya mulai bergetar. "Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini." Namun, sebelum Raka bisa melangkah lebih jauh, tubuh Dimas mulai bergerak aneh. Punggungnya melengkung ke belakang dengan sudut yang tidak wajar, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang berusaha keluar. Tawa itu berubah menjadi jeritan rendah, memekakkan telinga mereka. "Lari!" teriak Andi, menarik tangan Santi. Tapi Raka tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana, tubuhnya terpaku oleh ketakutan dan rasa bersalah. "Dimas, aku tidak akan meninggalkanmu," gumamnya lirih. Dimas, atau apapun yang kini menguasai tubuhnya, tersenyum lebar. Senyumnya terbelah hingga hampir mencapai telinga, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan mengerikan. "Kau tidak meninggalkanku," katanya dengan suara bergema yang bukan milik manusia. "Kau akan bersamaku selamanya." Santi dan Andi terus berlari, meninggalkan Raka di belakang. Nafas mereka terengah-engah,
sementara hutan di sekitar mereka terasa semakin gelap. Namun, meskipun mereka berusaha sejauh mungkin, suara tawa itu terus terdengar, seolah mengejar mereka. "Kita nggak bisa tinggalkan Raka." Santi berhenti mendadak. Air mata mengalir di pipinya. "Dia butuh kita. Dia yang memilih tetap di sana," balas Andi dengan nada kasar. Meskipun jelas ada ketakutan di matanya. "Kita nggak akan bisa bantu dia kalau kita juga mati." Namun, sebelum mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya, sesuatu muncul dari kegelapan. Sosok wanita berbaju putih yang mereka pikir telah meninggalkan mereka berdiri di hadapan mereka. Tetapi kali ini auranya berbeda. Wajahnya tidak lagi terlihat damai, melainkan keras dan penuh amarah. "Kalian melanggar peringatanku," ujarnya tajam. "Aku memberimu jalan keluar, tapi kalian membawa sesuatu yang seharusnya tidak kalian bawa." Andi memandang wanita itu dengan bingung. "Apa maksudmu? Kami hanya ingin pergi." Wanita itu menggeleng, matanya menatap tajam ke arah mereka. "Temanmu telah menjadi perantara. Kegelapan telah memilihnya. Jika kalian ingin selamat, kalian harus meninggalkannya." Mendengar itu, Santi mulai menangis lebih keras. "Tidak, kami tidak bisa meninggalkannya. Ada cara lain kan? Tolong bantu kami." Wanita itu mendesah panjang, lalu mendekati mereka. "Ada cara lain, tapi itu berarti kalian harus melawan. Dan melawan berarti mempertaruhkan segalanya." "Bagaimana caranya?" tanya Andi dengan nada ragu. Wanita itu mengulurkan tangan, memperlihatkan benda kecil yang tampak seperti belati yang terbuat dari tulang. "Tusukan ini ke tubuh temanmu. Itu akan membebaskannya dari kegelapan, tetapi juga akan membuatnya tidak kembali. Pilihan ada di tangan kalian." Santi menatap belati itu dengan ketakutan. "Tidak, kami tidak bisa melakukannya. Dimas adalah teman kami. Jika kalian tidak melakukannya, kegelapan akan menguasai kalian semua," ujar wanita itu. "Kalian harus memilih." Sementara itu, di tempat lain, Raka masih berdiri di hadapan Dimas, yang kini sepenuhnya menjadi sesuatu yang bukan manusia. Tubuh Dimas telah berubah lebih menyeramkan, dengan kulit yang tampak menghitam dan mencair, seperti lilin yang meleleh. Tangannya kini menjulur panjang, cakar tajam berkilauan dalam gelap. "Kau masih di sini?" Suara makhluk itu terdengar mengejek. "Kau benar-benar teman yang setia, Raka. Tapi kesetiaan itu akan menjadi kehancuranmu." Raka mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu, tetapi pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar. "Tolong, lepaskan Dimas," katanya dengan suara gemetar. "Dia tidak bersalah." Makhluk itu tertawa lagi. "Lepaskan? Dia sudah menjadi milik kami. Tapi jangan khawatir, kau juga akan segera bergabung." Makhluk itu melangkah maju, tangannya terulur ke arah Raka. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, Santi dan Andi muncul dari kegelapan, membawa belati tulang di tangan mereka. "Raka, minggir!" teriak Andi. Raka menoleh, matanya membelalak. "Apa yang kalian lakukan?" "Kami akan menyelamatkan Dimas," jawab Santi, meskipun tubuhnya gemetar hebat. "Atau setidaknya, mencoba." Makhluk itu menyeringai, tampak tidak terintimidasi. "Kalian pikir mainan kecil itu bisa menghentikan kami?" Namun, sebelum makhluk itu bisa menyerang, Santi berlari dengan sekuat tenaga, mengarahkan belati itu langsung ke dadanya. Makhluk itu menggeram, mencoba menghindar, tetapi gerakan Santi yang tak terduga berhasil menusukkan belati tepat ke tubuh Dimas. Jeritan keras memenuhi udara, menggetarkan pepohonan di sekitar mereka. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari tubuh Dimas, membuat semua orang harus menutup mata. Suasana menjadi begitu intens, seperti ada dua kekuatan besar yang saling bertarung. Ketika cahaya itu akhirnya mereda,
Dimas tergeletak di tanah, kembali seperti dirinya. Namun, tubuhnya begitu lemah, seolah-olah telah kehilangan seluruh energinya. Raka bergegas menghampiri, memeluk tubuh temannya dengan erat. "Dimas, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara putus asa. Dimas membuka matanya perlahan, menatap Raka dengan senyum kecil. "Terima kasih, teman-teman," katanya dengan suara lemah, sebelum matanya kembali tertutup. Wanita berbaju putih muncul lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut. "Kalian telah berhasil, tetapi dengan harga yang mahal." "Apa maksudmu?" tanya Santi, yang kini hampir pingsan karena kelelahan. Wanita itu menatap mereka satu persatu. Kegelapan tidak sepenuhnya pergi. Jejaknya akan terus ada dalam diri kalian. Setiap langkah kalian ke gunung ini adalah janji yang tak bisa dihapus. "Janji apa?" tanya Andi dengan marah. "Kami hanya ingin keluar." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur, menghilang ke dalam kabut. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia meninggalkan sebuah pesan terakhir. "Hormat kepada tanah yang kalian pijak." Itu saja yang diminta. Dengan sisa tenaga, mereka akhirnya berhasil mencapai dasar gunung. Suasana di pos pendakian terasa begitu nyata, seperti dunia yang sepenuhnya berbeda dari tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Pria tua, penjaga pos, menyambut mereka dengan ekspresi penuh makna. "Kalian selamat," katanya pelan. "Tapi kalian tidak akan pernah lupa." Raka menatap pria itu dengan tatapan tajam. Apa sebenarnya yang ada di gunung ini? Pria itu hanya tersenyum tipis. "Bukan apa, tapi siapa? Dan sekarang kalian tahu lebih baik daripada bertanya lagi." Dengan langkah gontai, mereka meninggalkan pos itu, membawa pulang tidak hanya kelelahan fisik, tetapi juga luka batin yang tidak akan pernah sembuh.